Aku Anissa Solihat. Apa saja peran dan tanggung jawab seorang bidan? Jawab terhadap perundang-undangan. Suatu saat nanti ada gugatan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Anissa Solihat. Di video kali ini aku mau membahas tentang peran dan tanggung jawab seorang bidan. Peran dan tanggung jawab seorang bidan ini merupakan bagian ketiga atau bagian terakhir dari konsep dasar asuhan kebidanan. Apa saja peran dan tanggung jawab seorang bidan? Stay tune. Yang pertama kita akan bahas tentang tanggung jawab bidan. Tanggung jawab bidan ini kepada siapa saja? Yang pertama, tanggung jawab terhadap perundang-undangan. Nah, seorang bidan adalah salah satu tenaga kesehatan. Oleh karena itu, tugas dan wewenangnya sudah diatur dalam perundang-undangan. Kemudian yang kedua, tanggung jawab terhadap pengembangan kompetensi. Seorang bidan harus selalu meningkatkan kemampuan dan kompetensinya dengan mengikuti pelatihan ataupun seminar. Kemudian tanggung jawab yang ketiga adalah tanggung jawab terhadap penyimpanan catatan kebidanan. Setiap bidan harus mendokumentasikan kegiatan dalam bentuk catatan tertulis. Catatan pelayanan terhadap pasien bisa berguna apabila suatu saat nanti ada gugatan. Dan catatan juga berguna untuk menjadi bahan laporan terhadap atasan. Kemudian, tanggung jawab yang selanjutnya adalah terhadap keluarga yang dilayani. Tanggung jawab bidan tidak hanya pada kesehatan ibu dan anak, tetapi juga menyangkut kesehatan keluarga. Seperti itu. Itu 4 tanggung jawab seorang bidan. Terhadap undang-undang, terhadap pengembangan kompetensi, terhadap penyimpanan catatan, dan yang terakhir terhadap keluarga pasien. Seperti itu. Nah, selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya, bidan memiliki peran. Apa saja perannya? Peran seorang bidan diantaranya ada 4 juga. Yang pertama, bidan sebagai pelaksana meliputi tugas mandiri, tugas kolaborasi, dan tugas rujukan. Bidan melaksanakan asuhan kebidanan, membantu persalinan, juga membuat rujukan apabila ada pasien yang harus ditangani di fasilitas kesehatan yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, peran bidan adalah sebagai pengelola, meliputi pengembangan pelayanan dasar kesehatan, dan bidan berpartisipasi dalam tim. Kemudian yang ketiga, bidan sebagai pendidik, meliputi memberikan pendidikan dan penyuluhan kesehatan kepada klien, khususnya yang berhubungan dengan kesehatan ibu, anak, dan keluarga. Bidan mendidik dan melatih kader, seperti kader-kader posyandu. Kemudian bidan sebagai peneliti. Nah, itu 4 peran seorang bidan dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian ada lagi tanggung jawab bidan dalam memberikan asuhan kebidanan. Apa saja? Yang pertama, bidan wajib memberikan pelayanan asuhan kehamilan sesuai dengan standar profesi dengan menghormati hak-hak klien. Kemudian yang kedua, bidan wajib merujuk, memberi kesempatan kepada klien untuk beribadah, menjaga rahasia, memberi informasi informed consent, dokumentasi, dan bekerja sama dengan pihak lain. Nah, selain ada tanggung jawab dan peran seorang bidan, ada juga hak-hak klien yang harus diketahui oleh seorang bidan, oleh seorang calon bidan. Apa saja hak-hak klien? Di antaranya, berhak mendapatkan pelayanan komprehensif yang diberikan secara bermartabat dan dengan rasa hormat. Kemudian, asuhan harus dapat dicapai, diterima, terjangkau untuk semua perempuan dan keluarga. Seorang perempuan berhak memilih dan memutuskan tentang kesehatannya. Kemudian, klien harus dibuat nyaman ketika mendapatkan pelayanan dari seorang bidan. Selanjutnya, wanita hamil berhak mendapatkan ANC atau antenatal care. Dan yang terakhir, pasien hamil mempunyai hak bila diantisipasikan akan dilakukan seksio sesaria. Nah, itu 6 hak ibu hamil yang harus diketahui oleh kita sebagai calon bidan. Kemudian, seorang bidan dalam melaksanakan prakteknya harus berdasarkan kejadian, evidence based. Evidence based atau praktek berbasis bukti dalam kebidanan telah lama dianggap sebagai alat untuk memastikan bahwa perawatan yang berkualitas sudah diberikan.
Praktek berbasis bukti menjadi cara utama pengaturan klinis untuk memperbaiki kualitas perawatan kesehatan. Fraser DM tahun 2009. Hal ini menghasilkan asuhan yang efektif dan tidak selalu melakukan intervensi. Asuhan kehamilan yang efektif itu seperti apa? Asuhan kehamilan yang efektif meliputi deteksi dini penyakit, kemudian konseling dan promosi kesehatan, persiapan persalinan, dan kesiagaan menghadapi komplikasi. 4 hal yang harus ada dalam asuhan kehamilan supaya asuhan kehamilannya berjalan secara efektif. Itu saja materi tentang peran dan tanggung jawab seorang bidan. Semoga bermanfaat buat kamu yang masih kuliah kebidanan. Jangan lupa share ke teman-teman kamu, like dan subscribe video ini ya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.